butuhkan kepada pemerintah, yakni adalah wadahnya untuk berproses. Terkadang kita di Kabupaten Maros ini ya seperti itu, kita kekurangan wadah untuk berproses, di mana wadah itulah yang merangkul teman-teman yang memiliki tujuan bersama. Dalam artian semisal teman-teman sekelompok A ini dia ingin bertujuannya untuk melestarikan seni budaya, kemudian B juga melestarikan seni budaya. Sayangnya pemerintah ini kurang paham maunya teman-teman itu seperti apa, sehingga terbentuklah kubu-kubu yang akhirnya berbeda. Iya, seperti itu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Fadila Idris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketua Umum Forum Komunikasi Daerah dan Daeng Maros Periode 2020-2021. Berarti setahun kurang lebih gitu ya? Iya Kak. Sekarang pun masih menjabat? Masih. Terpilihnya tahun berapa? Tahun ini bulan? Tahun kemarin, tapi pelantikannya tahun ini. Oh, pelantikan tahun ini. Iya. Berarti menjabatnya dari tahun ini sampai tahun depan. Iya. Bulan ini pelantikannya tahun ini bulan berapa? Mubasnya akhir Desember atau awal Januari. Sebagai ketua umum di Forum Komunikasi Daerah dan Daeng Maros berarti sudah pernah menjadi peserta? Iya, pernah. Di tahun 2016. Betul sekali. Daerah berbakat. Iya. How did it feel to you? Rasanya seperti apa pada saat itu? Rasanya tentunya bangga dan apa ya, bisa menjadi cerminan lah bagi pemuda-pemudi tentunya yang ada di Kabupaten Maros. Intinya menjadi seorang daerah berbakat itu bagaimana kita bisa menampilkan kepada orang-orang bahwa daerah berbakat bukan hanya pintar bernyanyi, pintar berpuisi, tapi daerah berbakat adalah daerah yang bisa mengekspresikan seluruh yang ada dalam dirinya. Tentunya mulai dari tari, gerak segala macam seperti itu. Karena kan kalau di daerah Daeng seperti itu ataupun ajang-ajang seperti itu pasti akan ada yang namanya show off, bukan show off sih, lebih ke menunjukkan bakatnya ataupun talenta yang dimiliki semua peserta. Iya, betul. Dan waktu itu kenapa kamu yang dipilih sebagai daerah berbakat? Mungkin kan penilaiannya tahapannya itu banyak. Ada sesi pemotretan segala macam, roadshow dan segala macam, dan ada yang namanya malam apresiasi seni. Nah, di malam apresiasi seni itu disitulah peserta menunjukkan bakatnya seperti apa, dan mungkin pada saat itu saya lah yang memiliki nilai tertinggi daripada peserta-peserta yang lain. Bakat yang ditampilkan apa waktu itu? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Ada beberapa peserta juga dong yang menampilkan nyanyi gitu ya? Iya, ada. Oke, dan semua yang tampil pada saat itu kamu yang terpilih sebagai the best talent gitu lah ya? Iya, betul sekali. Lagu apa pada saat itu kau nyanyikan? Daerah kah? Iya, daerah. Lagu daerah? Iya, betul sekali. Tapi kalau sehari-harinya pasti nggak terlalu sering menyanyikan lagu daerah ya? Iya kan? Iya. Di atas panggung aja pada saat diminta mungkin. Kalau sehari-harinya lagu apa biasanya? Lagu pop? Lagu pop? Iya. Apa? Lagu seperti lagunya BCL, Rosa. Oke. BCL coba lagu yang mana? Kecewa. Itu ku ingin marah itu. Iya. Iya. Betul. Benar-benar. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi ya. Mungkin banyak yang stres di rumah kali ya. Akhirnya melampiaskan video kekesalan mereka di lagu itu. Coba deh dikit refnya. Oke. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Juri dan tim panitia Daerah Daeng Maros 2016, Anda tidak salah pilih. Daerah berbakat memang pantas ya, layak ya. Tepuk tangan dong, yang sini dong. Ya, ini berarti pada saat itu kamu menampilkan lagu daerah, menyanyikan lagu pop Indonesia juga dong waktu itu, atau enggak? Tidak. Lagu daerah yang mana? Ini nggak usah interview aja mungkin ya, nyanyi aja terus, ya kan sampai 1 jam ke depan, biar viewers di rumah juga ada hiburan pada hari ini.
Lagu apa waktu itu? Lagu Anak Kukang. Yang bagaimana lagunya? Lagunya itu menceritakan tentang seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya seperti itu. Oke. 2016 kamu memutuskan untuk ikut peserta ataupun ikut ajang tersebut gitu kan, dari Daeng Maros. Apa yang membuat kamu pengen tertarik ikut di ajang tersebut? Hal yang paling membuat saya tertarik masuk di pemilihan Daeng Maros itu adalah pengen dikenalkah? Tidak. Terlebih daripada itu, saya ingin berkontribusi untuk mempromosikan objek wisata yang Kabupaten Maros, karena hobi saya selain bernyanyi juga traveling, jalan-jalan. Ini dari hati ngomongnya? Iya betul Kak. Emang seperti itu adanya? Bukan Iya. karena pengen dikenal? Bukan. Bukan batu loncatan? Bukan. Bukan duitnya? Bukan. Iya, tapi lebih ke memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Maros ini ya, membantu pemerintah. Iya. Gitu kan, sebagai anak muda anak mudi yang harusnya menjadi apa ya namanya? Menjadi ambasador. Ya, bukan kepada orang yang terpilih saja pada saat itu, tapi yang terpilih adalah yang mewakili banyak pemuda-pemudi gitu kan, untuk mempromosikan objek wisata di Kabupaten Maros itu. Oke. Dan akhirnya 2016 menuju ke 2019 dan kamu ikut di pemilihan Ketua Umum Forum Komunikasi Daeng Maros, dan terpilihlah kamu 2019, dilantik 2020. Betul sekali. Berat nggak bebannya? Karena kalau kita Daeng Maros ini kan pasti banyak ya. Iya. Ya kan, bukan 1-2 orang saja yang harus kita wakili gitu kan. Iya. Apalagi kamu sebagai perwakilannya yang harus benar-benar faham betul, fasih betul mengenai apapun yang berhubungan dengan Daeng yang ada di Maros itu. Berat nggak bebannya? Ya berat, sedikit berat. Tapi lebih banyak serunya karena Daeng Maros itu memiliki prinsip sikatutui nasi kalompoi. Aduh, nggak ngerti. Sikatutui nasi kalompoi itu bagaimana ya? Kita berbicara tentang bagaimana kita saling menjaga, saling membesarkan satu sama lain. Apa tadi namanya? Sikatutui nasi kalompoi. Sikatutui nasi kalompoi. Iya. Oke. Nah, dari prinsip sikatutui nasi kalompoi itu beban-beban yang saya pikul ini adalah menjadi ringan. Kenapa? Seperti itu karena di daerah Daeng menurut saya memiliki persaudaraan yang sangat tinggi, solidaritas yang sangat tinggi, seperti itu. Bukan hanya di angkatan 2019 yang solid, bukan hanya 2018 yang solid, tapi semua angkatan itu saling solid satu sama lain. Oke. Tugas-tugasnya apa saja sebagai ketua umum? Tentunya sebagai ketua umum ada beberapa program kerja yang dimana beberapa bulan kemarin, beberapa hari kemarin telah terlaksana, dan baru-baru ini kemarin Hari Wisata Sedunia, teman-teman daerah Daeng mengunjungi salah satu destinasi wisata Pantai Kuri. Itu di Marusu. Oke. Yeah. Di Pantai Kuri itu teman-teman melakukan aksi bersih-bersih. Nah, teman-teman kemarin beberapa aliansi kegiatan waktu hari apa? Saya lupa apa itu hari kegiatannya. Di situ teman-teman daerah Daeng berpartisipasi tapi belum sempat ikut kegiatannya. Jadi kemarin dirangkaikan dengan Hari Wisata Sedunia. Oke, berarti di pospon gitu ya, ditunda sampai kemarin itu. Iya. Itu kegiatan terakhirnya teman-teman FKDDM. Dan kalau kita berbicara tugas daerah Daeng, tentunya kita kembali lagi kepada visi daerah Daeng itu sendiri. Bagaimana kita mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Maros, dan juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Maros. Dan sekarang kegiatan kamu selain daripada ketua umum tersebut apa? Sebagai mahasiswa. Ya, masih berjalan ya? Iya, masih. Yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, betul. Sekarang sudah semester 3. Iya. Ya, baru umur 20 tahun ya. Iya, betul. Ya, mengatur waktu dong ya. Betul sekali. Mengatur pikiran juga pastinya. Pikiran sebagian ke forum dan pikiran sebagian ke kuliah. Iya. Lebih dominan kuliah berarti harusnya dong ya. Kalau sekarang kan daring ya. Jadi lebih membantu. Lebih banyak ke organisasi karena di daring ini kan hanya virtual. Jadi kalau waktu secara bertatap muka langsung lebih banyak ke organisasi, karena kita garap dari bulan September ini, akhir bulan September ini kita akan laksanakan sekitar 8 program kerja sampai musyawarah besar di akhir Desember nanti. Kuliahnya di kampus?
Universitas Muslim Maros. Oke, teman-temannya mana nih? Kolom komentar dong, sampein dia di kampus seperti apa orangnya. Iya, kamu jalan ke kampus pada saat itu sebagai ketua umum ataupun sebagai apa namanya, bisa dikatakan sebagai dara yang masih mempunyai gelar tersebut, tentunya dara berbakat. Melihat anak muda di kampus kamu dulu deh, ruang lingkup kampus dulu sebelum kita ke ruang lingkup yang lebih besar yaitu Maros. Kamu melihat anak-anak di sana, teman-teman kampus seperti apa? Mewakili kah atau mereka kah? Apakah mereka merupakan pemuda-pemudi yang memang layak untuk dibanggakan orang Maros? Ya, tentunya kalau kita berbicara di kalangan mahasiswa, pastinya ya di setiap tempat itu berbeda-beda karakter. Tapi kan di Universitas Muslim Maros ini ada beberapa kabupaten dalamnya, dan rata-rata di ruang lingkup, terkhususnya di fakultas atau di kelas saya sendiri, itu dominan orang Pangkep. Iya, dominan orang Pangkep. Justru Maros kurang? Iya, kurang. Jadi kalau kita lihat potensinya untuk sebagai pemuda-pemudi yang bisa membantu kabupaten sendiri, saya rasa ya ada potensi yang bisa, cuma harus diasah lagi, seperti itu. Harapan kamu untuk pemerintah seperti apa? Kepada pemerintah? Yes. Harapan saya terhadap pemerintah tentunya ya harus lebih memperhatikan pemuda-pemudinya, dalam artian gitu ya, dalam artian bisa memberikan wadah. Kan kita semuanya di Maros itu semuanya ada. Ke Maros aja semua ada. So, di Maros ada wisata, di Maros ada seperti ini, di Maros kaya akan kebudayaan dan juga peradaban manusia pertama tentunya ada di Kabupaten Maros, dan saya yakin itu ada di Taman Prasejarah Leang. Kemudian apa yang sebenarnya sebagai pemuda-pemudi ini butuhkan kepada pemerintah, yakni adalah wadahnya untuk berproses. Terkadang kita di Kabupaten Maros ini ya seperti itu, kita kekurangan wadah untuk berproses, di mana wadah itulah yang merangkul teman-teman yang memiliki tujuan bersama. Dalam artian semisal teman-teman sekelompok A ini dia ingin bertujuannya untuk melestarikan seni budaya, kemudian B juga melestarikan seni budaya. Sayangnya pemerintah ini kurang paham maunya teman-teman itu seperti apa, sehingga terbentuklah kubu-kubu yang akhirnya berbeda. Iya, seperti itu. Ini pemerintah dalam artian kepada siapa nih? Apakah Pak Bupati ataukah DPRD ataukah justru ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Kalau saya khususnya kepada seluruh. Pak Ferdi ingat ya. Saya ngomong sama Bapak Kepala Dinas Pariwisata nih sekarang nih. Pak Ferdi, ini ada pesan nih dari anak mudi gitu kan, Kabupaten Maros. Ya. Tapi sebenarnya waktu itu kan Pak Ferdi juga sempat duduk di sini berbincang dengan kita, dan kita berbicara masalah hal yang mungkin kamu baru saat gitu. Jadi Pak Ferdi mengatakan bahwa sebenarnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, beliau juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah juga membutuhkan bantuan dari anak mudi itu, gitu kan? Yeah. Dan ini menurut saya pribadi, saya belum ketemu aja mungkin poinnya. Ya, sudah sempat beberapa kali saling rangkul, gitu kan? Bukan berarti sekarang lagi selisihan, enggak, tapi lebih ke mungkin karena di tengah pandemi. Yeah. Itu yang memberatkan kita untuk pemerintah dan juga mungkin dari anak muda itu sendiri untuk saling bergandengan tangan. Yeah, mungkin, ya. Seperti itu. Jadi mungkin ya tunggu tanggal mainnya. Apalagi kemarin kan sudah sempat disampaikan juga nih ya. Kita juga berbicara masalah dampak pandemi terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Maros. 3 miliar, bayangkan, yang kekurangan PAD sampai 3 miliar di Bantimurung kemarin. Iya. Gitu kan? Ini tugas pokok ataupun tugas beratnya pemerintah dan juga anak mudi yang ada di Kabupaten Maros untuk membantu pemerintah pasti. Gitu kan? Kamu melihatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihatnya ya sebagai pemuda-pemudi tentunya juga sebagai anak daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu tentunya teman-teman FKDDM itu bagaimana sih kita caranya mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke terkhususnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya. Kalau dari kamu sendiri melihatnya? Kalau saya pribadi di tengah pandemi seperti ini tidak lain tidak bukan yakni kita hanya menggunakan sosial media, ya seperti itu. Dan tentunya harus dalam dengan tatanan protokol kesehatan. Tapi salah satu
poin utamanya adalah dengan mempromosikan objek wisata itu melalui sosial media itu sendiri. Entahkah kita mengunjungi langsung objek wisatanya, ataukah kita hanya menggabungkan beberapa video-video mengenai keindahan-keindahan yang ada di objek wisata yang ingin dipromosikan, seperti itu. Kamu pribadi sudah mengunjungi beberapa objek wisata atau semua objek wisata di Maros sudah dikunjungin? Beberapa, ya. Kamu lahir di Maros 2000 kan, 20 tahun yang lalu, ya kan? Selama 20 tahun ini sudah beberapa dikunjungin atau belum semua? Beberapa mulai sudah dikunjungin. Iya. Yang mana belum dikunjungin? Kebanyakan daerah Tompo Bulu, daerah Moncong Loe, kan aksesnya di sana belum belum dapat dikunjungi secara gampang gitu kan? Akses jalannya masih susah. Oh gitu. Iya. Oh berarti ini juga merupakan PR besar dong ya untuk pemerintah ya, untuk bisa membuat akses ke sananya itu lebih gampang. Betul. Karena kan sebagai sebagai objek wisata memang harus punya akses yang medan yang gampang untuk lalui gitu kan. Oke, terus di mana lagi? Leng-leng udah pasti dong. Iya. Itu udah favorit banget anak muda zaman sekarang gitu kan. Bantimurung udah pasti. Sudah. Kemudian Ramang-Ramang. Sudah. Kemudian gua apa tuh yang paling terkenal tuh? Gua yang kemarin sempat kita bahas juga itu loh. Lupa saya yang di Maros itu gua. Gua Mimpi, Gua Patunuang. Lupa. Ada satu gua yang sangat terkenal di Maros tuh. Apa sih namanya kemarin? Yang karsnya gede itu. Itulah ya. Iya. Itu sempat dibahas juga kemarin. Gua yang betul-betul keren di Maros. Jadi Maros ini kaya dengan alam itu. Maros ini kaya dengan kebudayaan itu yang harusnya dilestarikan dan diperkenalkan ke dunia. Betul. Gitu kan? Dan sebagai anak muda, kamu punya tugas yang berat juga untuk membantu pemerintah mengarahkan teman-teman daerah Daeng untuk benar-benar fungsional, untuk benar-benar berfungsi dan bermanfaat untuk pemerintah, bukan hanya mempunyai gelar tersebut, bukan hanya mempunyai selempang itu di rumah dan digantung dan tidak berguna sama sekali, gitu kan? Jadi di sini tugas berat kamu adalah mengajak mereka mungkin. Betul sekali. Kok saya jadi kayak mengarahkan ini? Jadi saya kayak betul, jadi saya kayak orang tua kamu jadi. Oke lah. Saya pengen tanya lagi satu. Apa harapan kamu ke depannya untuk daerah Daeng Maros? Harapan saya untuk daerah Daeng Maros khususnya adalah bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi yang sudah tergabung dalam forum komunikasi daerah Daeng Maros ini bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai daerah Daeng Maros. Bagaimana kita membantu pemerintah dalam mempromosikan beberapa objek wisata, kebudayaan, seni budaya yang tentunya ini akan menjadi tugas utama kita sebagai daerah Daeng Maros. Bukan hanya tadi yang sampaikan, yang daerah Daeng Maros hanya gelar, yang hanya bisa menggunakan selempang, tapi terlebih daripada itu, khususnya teman-teman daerah Daeng Maros, bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di Kabupaten Maros. Kamu sendiri dari kecil bercita-cita jadi apa? Seorang guru. Pengen jadi seorang guru? Iya. Menentukan guru jadi guru apa gitu? Guru pelajaran apa? Seni. Seni? Iya. Memang passion kamu di seni gitu ya, lebih besar ya? Iya. Dan sekarang mengambil jurusan sastra bahasa Indonesia. Betul. Gitu. Oke, kita berbicara masalah seni kalau begitu. Untuk seni sendiri di Kabupaten Maros yang kamu lihat seperti apa? Kalau di Kabupaten Maros berbicara tentang seni itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau menurut saya SDM daripada Kabupaten Maros kalau kita berbicara seni, menurut saya itu sudah di atas rata-rata. Oke. Berarti yang punya bakat seni menyanyi bukan kamu saja ya? Betul sekali. Banyak sekali gitu sekali. Ya. Kamu sudah kalau prestasi bernyanyi, kamu sudah sampai di mana? Sampai di kemarin 2018, alhamdulillah juara 1 cover song competition. Itu diadakan di Kabupaten Maros, tentunya teman-teman musisi Kabupaten Maros. Tapi pesertanya ada dari Pangkep, Makassar, Goa, seperti itu. Dan kamu mengalahkan orang-orang itu, peserta-peserta yang lain ya, karena sudah juara 1. Alhamdulillah. Ada kedepannya lagi, pasti ya. Tidak puas diri dengan segitu aja gitu kan? Kalau saya rasa ikut perlombaan nyanyi seperti itu sudah cukup menurut saya. Oh ya? Banyak yang menyarankan ikut ini aja. Suara kamu kan bukan suara yang bisa dikatakan suara pas-pasan ya, bukan suara yang biasa-biasa aja menurut saya.
kamu punya ciri khas pada saat bernyanyi, kamu punya suara yang kualitasnya mumpuni gitu kan. Kenapa nggak dikembangkan ke lebih besar lagi? Karena ada cerita di balik ketika saya mengikuti lomba. Ketika saya mengikuti lomba itu tahun 2018. Setelah 2 tahun setelah kamu terpilih sebagai daerah berbakat tersebut. Betul sekali. Itu dorongan dari teman-teman. Saya Awalnya tidak kamu pernah nggak berniat. mau? Ya, saya belum tidak pernah berniat mengikuti lomba seperti itu. Kenapa kamu nggak pede dengan suara kamu? Soalnya saya lebih ingin bagaimana saya bisa mengajar begitu. Saya bisa melatih orang-orang yang melalui bakat kamu itu. Iya. Pengen seperti kamu bisa bernyanyi gitu ya. Betul. Oke. Keibuan banget kamu ya. Justru pengen mentransfer ilmu itu kepada orang-orang. Iya. Saya lebih ingin fokus apa yang saya miliki, potensi apa yang saya miliki. Saya sebenarnya tidak mau dipublikasikan gitu. Loh. Sebenarnya, tapi dari dorongan teman-teman jangan seperti itu. Tidak semua orang diberikan anugerah yang seperti itu. Betul. Dikembangkan That's a gift. Menurut saya that's a gift. Tidak semua orang bisa mendapatkan berkah itu. Jadi Betul. bisa dikatakan bahwa itu sebuah hadiah yang luar biasa lah, sebuah anugerah dari Tuhan yang you cannot buy with money gitu kan. Yang pada saat kamu nyanyi pun I heard you singing dan itu seperti wow. Like I heard some professional singers in my head. Itu tidak pernah terpintas tidak pernah terlintas di benak kamu untuk menjadi seorang penyanyi? Yes. Tidak. Menjadi seorang penyanyi yang dibayar? Karena menurut beberapa orang, saya pernah mendengarkan ini dari Pak Ridwan Kamil. Beliau pernah menyampaikan bahwa pekerjaan yang paling bagus adalah hobi yang dibayar. Terus kenapa enggak? Karena saya hanya menyanyi, itu sekedar hobi. Tapi kalau misalnya hobi kamu dibayar kan enak. Iya, tapi entah mengapa saya berpikiran bahwa yang saya miliki tuh hanya untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan saja. Tidak perlu dipublikasi, tidak perlu seperti ini. Tapi kembali lagi motivasi dari teman-teman. Mungkin saya yang keliru, saya yang seperti ini, saya mungkin yang... Tapi sebagai hobi nih ya, kita berbicara masalah sebagai hobi. Ya, singing as a hobby for you. Tapi pada saat kamu melakukan hobi itu di rumah, ya kan pada saat kamu nyanyi, dan saya bisa tebak bahwa di kamar mandi pasti sering nyanyi kamu ya. Ya. Pada saat kamu nyanyi itu pernah nggak menantang diri kamu bahwa oke, saya harus taklukin lagu ini, saya harus bisa menyanyikan lagu ini. Lagu yang tersulit yang pernah kamu coba untuk nyanyikan lagu apa? Listen, lagunya Beyonce Knowledge. Yes. Menurut kamu it's hard. Menurut kamu itu susah? Susah. Lagu Celine Dion? Enggak. Oke, lebih sulit lagu Beyonce. Iya. Ya, itu. Ya, itu entah berapa oktav ya, tapi kalau coba dikit lah. Bagian refnya. Kalau duduk bisa ya? Bisa. Bisa coba. Bagian refnya. Mau di daerah mana boleh terserah. Penting enak didengar lah. Listen, I am alone at its crossroads. I'm not at home in my own home, and I try to solve what's on my mind. You sure will know. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you think you gave to me, but now I never find my own. Nah, ya kan? Enak banget suaranya nih. Nih, jadi buat Anda yang di rumah punya hajatan, punya acara cari penyanyi ini aja nih. Ya kan? Punya hobi begini, punya bakat seperti ini, nggak mau dijadikan sebuah wadah untuk jadi profesional gitu kan? Nggak mau? Saya manajerin deh. Suaranya enak loh padahal. Oke. Cita-cita waktu kecil pengen jadi guru, bukan jadi seorang penyanyi. Bukan. Tapi punya bakat bernyanyi luar biasa. Alhamdulillah. Justru pengen menularkan ilmu itu kepada orang-orang yang sekitaran kamu yang membutuhkan bakat itu. Ya. Ya. Dan sudah tercapai kah jadi guru?
Kalau di pelatihan dalam jangka panjang tidak. Kalau seminar-seminar bawa materi biasa sering. Berarti setelah selesai kuliah nanti arahnya kemana? Pastinya kan saya ambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Harapannya ya semoga cita-cita saya tercapai sebagai. Dan sampai di situ gitu ya. Guru apa nih? SD, SMP, SMA atau mungkin jadi dosen? Saya lebih tertarik ke anak-anak. Oke. Iya. Mau jadi guru TK? Guru SD ya. SD. Lebih suka anak-anak gitu ya. Oke, baik. Well, pernah nggak waktu kecil dulu kamu punya pengalaman pahit sebagai anak-anak? Ya pernah. Apa itu? Pengalaman terpahit saya, dan mungkin ini sangat pahit ya. Dari saya kecil sampai sekarang, sampai nanti mungkin hal yang saya rasakan adalah ketika saya berumur 6 sampai 7 tahun, saya tidak pernah merasakan, saya tumbuh sebagai seorang anak sampai sekarang saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Sejak umur 6 tahun itu? Iya betul. Kenapa? Broken. Bukan meninggal, mohon maaf. Bukan. Tapi pisah. Iya betul. Itu disayangkan sekali gitu ya. Dan pada saat umur 6 tahun kamu waktu itu? Belum SD. Belum SD. Dan bapak pisah dengan ibu. Betul. Kamu ikut sama ibu? Iya. Dan sejak itu tidak pernah ketemu bapak? Pernah. Terakhir kapan? Bulan ini. Sejak kamu umur 6 tahun sampai umur kamu 20 tahun sekarang ini, itu tidak bisa dikatakan bahwa jarang sekali ketemu sama bapak gitu ya? Iya kan, bapak merantau di Papua, Timika. Wah, jauh sekali ya, Timika jauh sekali. Iya betul. Dan kalau ketemu, sekedar ketemu saja, tidak komunikasi. Tapi pada saat ketemu langsung peluk gitu ya? Tidak. Hah? Karena? Ya, ada. Diutarakan aja. Menurut saya ini adalah sesuatu hal yang menurut sebuah pengkhianatan sih bagi saya pribadi. Jujur saya trauma akan hal ini, akan hal yang saya alami dari saya kecil. Itu adalah perpisahan pertama saya dengan seorang ayah. Yang iya betul sekali, pada saat di umur-umur seperti itulah sebenarnya seorang anak butuh kasih sayang, butuh seperti ini, tapi butuh support dari ayah gitu ya. Setelah itu tidak ada, hilang segala macam, entahkah itu kewajiban seperti apa, itu semua hilang. Jadi menurut saya ya ini tidak adil ya. Mungkin kalau dibandingkan kamu dengan teman-teman darah yang lain, saya tidak berbicara masalah Daeng karena mohon maaf ya, saya tidak membanding-bandingkan ya secara genre ya, tapi kita berbicara secara fakta gitu kan. Perempuan itu hatinya lebih halus dibanding laki-laki gitu kan. Sementara anak perempuan itu selalu membutuhkan dukungan penuh dari seorang ayah. Dan bisa dikatakan bahwa kalau kita bandingkan antara kamu dengan daerah-daerah yang lain di Kabupaten Maros, kamu mungkin punya satu kisah yang agak sedikit berbeda dari teman-teman yang lain, yaitu tidak pernah merasakan kasih sayang dan dukungan dari seorang ayah dari umur 6 tahun. Iya betul sekali. Pada saat sebelum pisah orang tuanya, itu kamu didukung penuh dong sama seorang ayah? Sedekat apa kamu dengan beliau waktu itu? Yang saya ingat, saya sering diajak ke mall, jalan-jalan, hanya seperti itu, sebatas seperti itu. Selebihnya tidak ada. Yang dimana pada saat sekolah dasar saya sangat membutuhkan itu. Saya sadar saat ketika umur 8-9 tahun menduduki kelas 3 SD, teman-teman saya tanya, "Weh, di mana bapakmu? Udah pernah saya lihat." Teman-temannya nanya begitu? Ya, kan kalau terima rapor, di mana ya kan, orang tuanya datang gitu kan. Kamu apa yang kamu rasakan pas ditanya seperti itu? Di umur seperti itulah, di umur sekitar 8-9 tahun itu saya sadar, oh iya, di mana di? Teman-temanku pada datang, semua orang tuanya, ayah datang, kok ayah saya nggak datang? Disitulah saya sering bertanya-tanya,
Dan saya mencoba memberanikan diri bertanya, dengan polosnya saya bertanya kepada ibu saya seperti ini seperti itu. Dan Akhirnya mulai mengerti. Kata ibu saya, setiap orang itu harus mandiri. Yang paling utama itu harus mandiri. Kita lahir sendiri seperti ini, nanti kita juga meninggal pun sendiri. Jadi tidak usah bergantung sama orang lain, sekalipun itu orang terdekat. Kamu ada berapa bersaudara? 7 perempuan semua. Wow. Ya. 7-7-nya ikut ibu? Iya, betul. Enggak, saya membayangkan ibu kamu gitu loh. Kamu anak keberapa? Keempat. Wow. 6 tahun kamu dipisahkan sama ayah, bukan dipisahkan ya, tapi karena kondisi seperti itu akhirnya harus pisah dengan ayah. Dan akhirnya ibu kamu sebagai single parent yang mengurusi 7 anak sekaligus. Iya, betul. 7 anak dan perempuan semua. Betul. Sebagai tulang punggung keluarga siapa? Ibu. Berat ya? Ya, seperti itulah. Di mata kamu, saya pengen dari dalam hati kamu yang paling dalam. Arti seorang ibu buat kamu itu apa? Gak apa-apa, ungkapin aja. Seorang ibu sejak kamu umur 6 tahun sampai sekarang umur 20 tahun, yang tidak gampang sebenarnya sebagai single parent yang membesarkan 7 anak termasuk kamu. Saya kalau jadi anaknya beliau mungkin, wow gila, luar biasa seorang ibu yang tidak disangka-sangka. Kuat banget gitu loh. Apa ya? Menurut saya tidak bisa mendefinisikan sosok seorang ibu, khususnya ibu saya sendiri seperti apa. Ini sudah lebih daripada sangat-sangat luar biasa. Saya sampai sekarang ini termotivasi dari ibu saya. Saya diajarkan untuk selalu mandiri, bisa melakukan semua hal sekalipun memiliki latar belakang yang seperti ini. Dan disinilah saya membuktikan kepada pemuda-pemudi Kabupaten Maros, terkhususnya buat teman-teman yang memiliki nasib sama seperti saya. Kita semua sama, pada dasarnya kita semua sama. Hanya yang membedakan adalah ambisi dan niat kita, seperti itu. Dan saya berniat untuk bahwa saya seperti ini dengan latar belakang keluarga seperti ini, saya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Saya bisa bersaing dengan teman-teman yang mungkin bisa dibilang memiliki kebahagiaan yang terpenuhi pada waktu kecil, pada masa-masa pertumbuhan. Saya bisa bersaing dengan mereka. Dan saya buktikan sekarang bahwa orang-orang mengakui itu. Saya bisa. Kakak kamu yang lain gimana? Sudah menikah semua? 2 orang sudah menikah. Sudah bisa membantu perekonomian keluarga ya? Ya, alhamdulillah. Kalau kamu sekarang dikasih kesempatan bicara sama ibu sekarang juga, saya pengen kamu ngobrol sama ibu dari hati ke hati melalui kamera kita. Dan saya nanti memohon juga untuk ibu di rumah bisa menonton ini langsung. Ya mungkin ada beberapa ungkapan yang kamu belum pernah ungkapkan ke beliau. Saya pengen kamu ungkapin sekarang juga. Anggap saja kamu bebas berbicara kepada ibu yang begitu luar biasa membesarkan kamu sehingga kamu berumur 20 tahun ini. Bisa dikatakan bahwa 14 tahun membesarkan kamu tanpa seorang suami di samping beliau. Ngomong ke kamera, anggap ini adalah ibu kamu lagi menonton, lagi memandangi wajah kamu sekarang ini.
Ayo, apa yang belum pernah diungkapkan? Mak, pemupora nggak? Selama ini saya belum bisa, mungkin belum bisa menjadi anak yang diinginkan, dalam artian bisa membahagiakan, bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi saya berjanji dan saya yakin saya memiliki potensi yang luar biasa yang diberikan sama Tuhan, dan dengan potensi inilah saya akan membanggakan. Saya bisa menjadi anak yang bisa dikatakan yang terpenting, saya berjanji saya akan sukses, dan kesuksesan itu untuk kita. Gitu. Luar biasa, menyentuh. Saya terus terang kalau ada curhatan seperti ini hal berat buat host loh. Karena host juga sebenarnya bisa merasakan apa yang dirasakan narasumber, terutama kamu pada saat ini duduk di studio kita berbagi cerita tentang itu, ya kan? Dan saya percaya sekali bahwa Ibu di rumah sebenarnya sudah sangat bangga memiliki kamu. Sudah bangga dengan prestasi yang kamu torehkan, sudah bangga dengan apa yang kamu punya, sudah bangga dengan bakat kamu yang luar biasa. Dan apalagi kalau Ibu tahu bahwa kedepannya kamu akan lebih baik lagi dan akan membuat Ibu lebih bangga lagi, dan itu kamu harus buktikan, gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi sekali lagi sebagai pemudi ataupun pemuda di Kabupaten Maros ini, sumbangsi kepada pemerintah itu banyak hal yang kita bisa lewati dengan cara apapun, mempromosikan objek wisata segala macam. Di luar daripada itu, dikesampingkanlah urusan pribadi, dikesampingkanlah cerita-cerita sendiri yang bisa dikatakan bahwa cerita hidup yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga, gitu kan? Kamu sebagai anak dari 7 bersaudara, dari seorang ibu yang sebagai single parent, yang tentunya punya cita-cita besar untuk membanggakan ibunda tercinta. Panggilannya emak tadi ya. Mama sekarang di mana? Di rumah. Di rumah. Tahu tadi jalan ke sini? Tahu. Beliau titip pesan? Biasa gitu ya kalau anaknya mau jalan gitu ya, pasti ada pesan. Saya kebiasaan kalau mau pergi kegiatan atau mengikuti lomba segala macam, saya selalu titip pesan, "Mak, doakan Ana." Apapun itu, saya pasti minta doa dari seorang ibu. Dan alhamdulillah doa ibu saya tidak pernah meleset daripada itu. Awalnya saya bilang seperti itu, "Mak, dumba-dumba ke sebentar." Dia ndak mau kutu, aku bilang, kau sembarang tong, biasa mau kutu. Ibu kamu yang selalu menyemangati ya? Ya, biasa mau kutu. Ambil cepat baju di dalam. Ada di situ sudah ku ambilkan ku. Sampai sekarang masih disiapin? Tidak. Kadang-kadang gitu ya? Iya. Ada yang sudah ku ambilkan ku di lemarimu. Jadi adik kamu yang paling terakhir umur berapa? Umur 14 tahun. Betul. Ya, semua orang punya cerita lah ya. Dan cerita kamu yang dibagi hari ini pun pasti sangat berbeda dengan cerita yang lain mungkin yang pernah duduk di depan saya. Dan cerita ini bisa dikatakan sebagai cerita yang sangat inspiratif buat anak muda yang mungkin hampir punya permasalahan yang sama mungkin. Ya. Karena tidak ada yang pernah berharap permasalahan itu datang. Betul sekali. Ya, itu sebuah ujian yang justru harus menguatkan kita. Iya. Gitu. Sebagai anak dan sebagai istri yang ditinggal yaitu ibu di rumah. Dan ibu kamu luar biasa. Saya titip salam buat ibu nanti di rumah ya. Iya. Ibu Anda luar biasa. Ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah, viewers BDD yang mungkin punya cerita juga seperti itu, silakan berbagi cerita Anda, pengalaman Anda di kolom komentar. Dan sebenarnya sebagai anak yang mohon maaf ya, yang berasal dari broken home itu bukan berarti langsung down, ya kan? Apalagi sekarang ini kan banyak sekali ya, banyak sekali yang kita lihat sekarang ini, ya kesannya mungkin agak negatif justru.
Ketika anak itu sebagai anak yang berasal dari broken home, itu mereka langsung dikatakan diciplaklah sebagai aduh dasar memang anak broken home dia. Iya. Makanya dia ke negatif karena tidak diurusin. Betul. Banyak yang seperti itu. Banyak kasus yang ya kita tidak bisa munafik ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Kita memang mendengarkan itu. Banyak kesan bahwa ketika anak itu ditinggalkan oleh orang tuanya dari keluarga yang berpisah gitu kan, si anak ini jadi korban. Yeah. Tapi sebenarnya tidak. Buktinya sih tamu kita pada hari ini yang punya bakat luar biasa dan juga prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu kan. Masih punya niat yang besar juga untuk membantu pemerintah dan punya niat yang besar juga untuk sukses ke depannya. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing? Ya. Oke. Saya ingin menitipkan pesan kepada teman-teman sekalian bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini itu memiliki cerita masing-masing, dan lebih daripada itu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di balik kisah yang kita terima, di balik ujian yang kita terima, itu memiliki makna dan hikmah yang sangat luar biasa. Kuncinya adalah sabar dan tetap bersyukur. Dan saya berharap kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros khususnya, jangan pernah berhenti berproses dan belajar. Itu dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir. Salam buat ibu di rumah, ya kan? Dan yang paling penting adalah sehat selalu di tengah pandemi ini ya. Amin. Ya, dan ya kamu bisa merangkul teman-teman Dara Daeng dan semua pemuda-pemudi di Maros ini untuk ayolah kita sama-sama membantu pemerintah, kita sama-sama mengangkat kebudayaan dan juga pariwisata yang kita punya. Bukan hanya di kancah nasional, tapi internasional juga harus dikenal. Dunia harus mengenal Maros. Betul. Karena Maros punya kebudayaan yang luar biasa, objek wisata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Saya request terakhir boleh? Boleh. Request lagu terakhir deh. Setelah saya closing. Oke. Boleh ya? Boleh. Ya, saya pengen kamu nyanyi lagu dari Melly Goeslaw, bagian refnya aja. Bunda. Untuk ibu di rumah. Oh Bunda, ada dan bisa ya? Bisa. Ya, di bagian refnya aja. Gimana sih refnya itu? Kata. Ya, dari situ. Ya. Bisa ya? Cari lirik dulu. Iya. Ya udah, sambil cari lirik saya closing dulu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak viewers BDD. Sekali lagi bahwa inspirasi itu tidak bisa didapatkan dari orang lain, yang mungkin hari ini agak sedikit berbeda cerita dari seorang ketua umum Forum Komunikasi Dara Daeng Kabupaten Maros. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe, karena apa? Nanti kita akan datangkan lagi narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentunya Anda bisa langsung saksikan. Ya, terima kasih banyak. Azikal pamit mundur. BDD Indonesia. Silakan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda ada dan tiada diri